Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat nih. Yang di rumah, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kayaknya bisa lebih semangat lagi ya kan, oke. Jadi kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan pagi siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kasih anugerah Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dalam setiap musim hidup kami, tangan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami rindu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Roh Kudus mengalir. Roh Kudus hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersatu berdoa untuk setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami tolak hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan yang mengalir. Baik setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan dalam
pujian penyembahan kami siang hari ini. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman siap memuji Tuhan, amin. Woo. Terima kasih Tuhan. Come on guys. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah melimpah di setiap kami ya Bapa. Ya Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan kami yang akan memberi ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi harum yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Pembangunan gereja-Mu di mana tempat berada ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini kenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi, mari kita menyaksikan Glow Youth TV. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan
Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Come on, say hallelujah. Pujianmu yang terbaik. Ini setiap kami Tuhan menaikkan ucapan syukur kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu dan lapar akan Engkau Tuhan. Jesus, Jesus, we call your name. Yaralabaya syakaralabaya ralabaya shidid. Waralabaya ralabaya shidid. Roh Kudus hampiri setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Yaralabaya syakaralabaya ralabaya shidid. Yaralabaya syakaralabaya ralabaya. Yes Lord, ini setiap kami Tuhan. Come on, we need you more Lord, we need you more. Waralabaya syakaralabaya ralabaya. Yaralabaya syadara. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Yes Lord, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syikaralabaya syik. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kami rasakan penyertaan-Mu. Kami rasakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yes Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Ini yang kami imani dalam hidup kami Tuhan.
mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, Ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, Ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. dalam setiap hidup kami Tuhan. Selama kau beserta, Hanya kau satu-satunya Tuhan yang kami percaya ada mujizat setiap. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Thank you Lord. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sama-sama nyatakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Menyembahmu, ku percaya masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah bagi Tuhan Yesus pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang terus menyatakan mujizat dalam setiap pribadi kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, bahkan Engkau mengerjakan hal yang dahsyat yang tidak pernah kami pikirkan. Kami sangat percaya hari ini hari mujizat dalam setiap pribadi kami. Hari ini hari kami dilawat oleh Tuhan di dalam roh dan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pada saat ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi kami. Kami dipulihkan, kami dijamah, kami dikuatkan. Yang lemah mereka menerima jawaban dari Tuhan. Maka dalam segala pergumulan, khususnya anak-anak muda pada saat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, terlebih hamba-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Apa kabar? Saya sangat percaya di liburan panjang ini anak-anak muda senang bisa bertemu dengan keluarga dimanapun berada, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan bisa juga mungkin selama ini sibuk
ya dalam pekerjaan, bahkan sibuk sana sini. Tetapi hari ini, yaitu di ibadah anak muda ini, kita akan dilawat oleh Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat yang tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Buka Alkitabnya masing-masing ya. Saya akan baca buat kita. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Di sini kita akan melihat terjadi mujizat yang luar biasa. Bahkan terjadi mujizat yang tidak dipikirkan, khususnya dalam perkawinan di Kana pada waktu itu. Mereka sudah kehabisan anggur, apalagi kalau terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin seorang anak muda mau nikah, tahu-tahu kehabisan makanan. Tetapi di pesta pada waktu itu, mereka kehabisan namanya anggur. Apa kata dunia? Pasti orang berkata, aduh ngapain sih kamu lakukan pesta? Ngapain sih kamu undang orang sedangkan anggurnya sudah habis? Apa yang kita minum? Apa yang kita makan? Apa yang kita rasakan, saudaraku dikasihi Tuhan? Pasti ada kepanikan yang terjadi. Mereka merasa malu. Taruh di mana muka kita? Saudara dikasihi Tuhan. Taruh di mana? Sudah tidak ada harapan lagi, mau beli makanan tidak ada. Mau beli air anggur dari mana? Tetapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, mujizat bersyukur setiap hari itu, saya mau katakan masih terjadi. Amin. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya anak-anak mudanya, gimana gua amin Pak Pendeta. Saya sedang berada dalam masalah. Saya sudah berdoa 5 tahun belum saya mendapatkan mujizat. Saya sudah berdoa 10 tahun belum saya dapatkan mujizat. Saya sudah berdoa berapa tahun belum saya dapatkan mujizat. Waduh, bagaimana saya bisa? Saya katakan amin. Tetapi saya mau katakan, tulis di live ya, chatmu hari ini, katakan mujizat pasti terjadi pada hidup saya. Ya, coba tulis sekali lagi. Ya, tulis ya, mujizat pasti terjadi pada hidup saya. Pasti akan terjadi, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mujizat pasti akan berlaku. Makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini, mujizat bersyukur setiap hari. Waduh, mujizat bersyukur. Makanya setiap hari kita harus berani mengucap syukur. Makanya setiap hari kita harus berdoa. Makanya setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Makanya setiap hari kita harus dekat dengan Tuhan. Saya melihat orang yang mendapatkan mujizat setiap hari bukan orang yang sembarangan. Orang yang mendapatkan mujizat setiap hari bukan orang abal-abal. Anak muda yang mendapatkan mujizat setiap hari bukan anak muda yang biasa-biasa. Tetapi anak muda yang mendapatkan mujizat setiap hari adalah anak muda. Nah ini, ingat ini. Anak muda yang bisa membawa dirinya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari melakukan kebenaran firman Tuhan, semakin hari saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yaitu membawa hidupnya semakin hidup di dalam kekudusan. Itulah anak muda yang mendapatkan mujizat setiap hari. Yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, seorang anak muda,
Apakah hari ini hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan? Apakah hari ini hidup kita selalu menyayangi Tuhan di atas segala-galanya? Kenapa bisa terjadi mujizat di perkawinan di Kana? Saya ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita. Pendahuluan. Ya. Banyak sekali anak muda yang tidak menyadari pentingnya mengucap syukur. Perintah Tuhan jelas. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kita berkata, loh, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saya dalam keadaan susah, saya baru di PHK, saya baru diputus sama cewek, bahkan ekonomi keluarga kami sudah begini. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Keluarga kami sudah berantakan, orang tua saya tak kemana. Tetapi saya mau katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita mengucap syukur setiap hari, saya sangat percaya akan terjadi mujizat Allah yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Ya, aminnya. Akan terjadi mujizat kalau kita mengucap syukur setiap hari. Karena mengucap syukur itu gampang. Kalau bagi saya gampang, kenapa? Saya berdoa, saya berlutut, saya menyembah Tuhan, saya mengucap syukur, apapun kata-kata saya kepada Tuhan, saya percaya Dia tahu. Karena saya memberikan waktu kepada Tuhan. Sehingga mujizat itu terjadi di dalam diri saya. Dan di dalam diri anak-anak muda kalau mengerjakan hal ini. Ya, banyak di dalam Alkitab. Anak-anak muda, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah Daniel di dalam Alkitab. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang terjadi mujizat. Dia tidak jadi dilemparkan, walaupun dia dilemparkan ke dalam gua singa. Apakah dia mati? Tidak, saudaraku dikasihi Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah mereka hangus dengan api yang menyala-nyala itu? Tidak, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan banyak anak muda di dalam Alkitab. Terjadi mujizat Allah yang luar biasa. Hari ini belum terlambat buat anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini. Bahkan sedang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini belum terlambat. Mengucap syukurlah setiap hari. Saya percaya terjadi mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, aminnya masih lemah banget. Aminnya masih lemah banget. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, orang yang bersyukur akan menerima mujizat setiap hari. Yang pertama, coba kita akan perhatikan. Yang pertama, ketika seseorang mengikuti perintah Tuhan. Para pelayan-pelayan di pesta di Kana, apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka ikuti. Mungkin mereka berkata dalam hati, ini orang, dia bukan panitia pesta. Ini orang bukan keluarga. Dia datang suruh perintahkan, dia harus mengerjakan ini. Tetapi tanpa pikir panjang, para pelayan-pelayan yang berada di pesta pada waktu itu, mereka langsung, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengerjakan, mereka langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Mungkin kita berkata, anak-anak muda zaman now, apalagi generasi Z, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau diperintahkan ini sangat sulit. Mau diatur begini sangat sulit. Ya. Ngapain ngatur-ngatur gua? Emangnya kamu siapa? Ya. Bagaimana bisa mendapatkan mujizat kalau nggak mau diatur? Bagaimana kalau mendapatkan mujizat kalau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepada kita? Mau mendapatkan mujizat tidak mau ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan kalau berkata hidup dalam kekudusan, hormati ayah dan ibumu, kita harus mengerjakannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus juga mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat? Orang yang mendapatkan mujizat adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Ya.
Mau dapat mujizat setiap hari, ikutilah perintah Tuhan. Tidak berat saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kalau kita hidup dalam kekudusan, kalau kita tidak hidup dalam kepahitan, kita tidak dendam kepada siapapun. Saya percaya hari ini juga saudara akan mendapatkan mujizat. Amin. Amin. Maka ikuti aja perintah Tuhan. Ikutin aja. Ikutin aja. Orang yang mengikuti perintah Tuhan. Seperti Musa di dalam Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepadanya, bawalah bangsa ini untuk ke tanah Kanaan. Apa kamu? Oh Tuhan, ini banyak banget. Dia ikuti itu kata Tuhan. Ya, dia ikuti itu kata Tuhan. Timotius di dalam Alkitab. Pesan Rasul Paulus kepadanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Hendaklah engkau menjadi teladan dalam perkataan. Timotius ikuti semuanya. Apa yang terjadi? Timotius menjadi berkat di dalam selama dia melayani pekerjaan Tuhan. Banyak sekarang saudaraku dikasihi Tuhan. Anak muda memuji Tuhan sangat luar biasa. Kalau menyembah Tuhan luar biasa. Bahasa segala macam keluar saudaraku dikasihi Tuhan. Menyembah sampai jingkrang-jingkrang itu saya sangat setuju. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan melakukan perintah itu. Dia keluar dari gereja. Kelakuannya lebih jahat dari setan saudaraku dikasihi Tuhan. Dia selesai mendengarkan firman Tuhan. Malu setan aja dia berkata. Saya setan aja saya tidak melakukan dosa itu. Saya setan aja tidak mengerjakan itu. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Karena dia hanya mendengarkan firman Tuhan itu. Dia tidak pernah lakukan. Saya percaya hari ini anak muda yang mendengarkan yang ibadah hari ini, saya percaya anak muda yang siap melakukan perintah Tuhan. Amin. Tulis di live saudara, tulis begini. Saya anak muda yang siap melakukan perintah Tuhan. Tulis ya, sekali lagi. Saya anak muda yang siap melakukan perintah Tuhan. Ya. Kita melakukan. Apakah kita rugi? Enggak. Siapa yang beruntung kalau kita melakukan firman Tuhan? Kita. Dan saya mau katakan hari ini, mungkin berkata, Pak Pendeta kok kencang banget suaranya. Enggak apa-apa. Saudara tidak melakukan perintah Tuhan pun, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah rugi. Ya, sekali lagi. Anak muda tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Kita sendiri. Sehingga apa yang keluar air mata, apa yang keluar dari diri kita keluh kesah, apa yang keluar dari anak muda kecewa, apa yang keluar dari anak muda kepahitan, apa yang keluar dalam diri anak muda kalau tidak melakukan firman Allah, menyakiti orang tua, menyusahkan orang tua, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika melakukan firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Saudaraku dikasihi Tuhan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan dia mengasihi orang tuanya. Bahkan dia selalu memberi yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Bahkan kepada saudara-saudaranya, saudaraku dikasihi Tuhan. Dimanapun dia berada, di kantor, bahkan di pekerjaan. Dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Orang yang bersyukur akan menerima mujizat setiap hari. Ketika seseorang tidak mengandalkan kekuatannya. Ya, jangan andalkan kekuatan kita. Kalau kita mau mendapatkan mujizat setiap hari. Jangan andalkan jabatanmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan andalkan saudaraku apa yang saudara miliki. Jangan andalkan kepintaranmu saudaraku. Sepintar apapun kita di dunia ini. Masih ada yang lebih pintar daripada kita. Jangan andalkan kekuatan kita sehebat apapun kita. Sehebat apapun yang memberikan dukungan kepada kita. Mungkin orang yang berkata, saya mendengar ada sahabat saya pejabat negara ini. Tetapi saya mau katakan saudaraku, sehebat apapun yang membela kita, kalau kita mengandalkan dia, suatu saat juga dia akan gagal. Suatu saat juga dia tidak akan bisa membantu kita. Kenapa? Karena keterbatasan kekuatannya. Dia terbatas. Tetapi kalau ketika kita andalkan Tuhan,
Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa Tuhan. Ketika saya bisa mendapatkan gelar seperti begini, itu karena Tuhan. Ketika saya boleh bekerja, itu karena Tuhan. Ketika saya boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu karena Tuhan. Ketika saya hidup begini, karena Tuhan. Itu orang yang tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Ketika saya boleh hidup sampai detik ini, karena mujizat yang Tuhan telah kerjakan di dalam diri saya. Amin. Amin, anak muda. Saya lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya ambruk dan hancur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ambruk. Ya. Anak-anak Skewa mencoba mengusir setan demi nama Yesus. Kenapa? Mereka andalkan kekuatan mereka. Apa yang terjadi? Jatuh juga tuh. Hancur juga tuh. Kenapa? Mereka andalkan kekuatan mereka. Ya, mereka andalkan kekuatan mereka. Tetapi anak muda juga yang mengandalkan Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Mereka mendapatkan juga mujizat yang tidak pernah mereka pikirkan. Itu dia. Mungkin hari ini engkau sedang patah semangat. Mungkin hari ini engkau tidak punya harapan di dalam Tuhan. Mungkin hari ini sedang engkau galau hari ini. Karena sudah umur, belum mendapatkan pekerjaan, ekonomi orang tua. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saya katakan kepada anak muda, jangan andalkan kekuatanmu. Berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan hari ini. Katakan kepada Tuhan, hari ini saya percaya seluruh hidup saya, sampai kapanpun saya terus mengandalkan Tuhan. Saat itu juga terjadi mujizat di dalam hidupmu. Bagi saudara berkata, penyakit yang saya derita, sudah lama saya derita. Tetapi selama ini saya andalkan pengobatan-pengobatan di luar Tuhan Yesus. Selama ini saya andalkan ini dan itu. Mungkin saudara sudah bimbang. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, andalkan Tuhan. Mujizat terjadi. Wanita yang mengalami pendarahan di dalam Alkitab, dia sudah habis kekayaannya, sudah tidak punya apa-apa lagi. Secara manusia dia sudah patah semangat. Apa yang terjadi? Karena dia sudah habis segala-galanya. Dia pergi, datang, hanya dia mendengar ada Yesus lewat di situ. Dia datang di situ. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mungkin orang berkata pada waktu itu, ngapain si wanita ini sudah bau darah datang kepada kita. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, hari ini apa yang terjadi? Karena dia tahu, dia andalkan Yesus. Apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Dia mendapatkan mujizat. Amin. Amin. Anak muda, andalkan Tuhan hari ini. Pasti terjadi mujizat di dalam dirimu. Pasti terjadi lawatan Allah dalam bisnismu. Pasti akan terjadi jamahan Tuhan dalam pekerjaanmu. Terjadi hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan akan terjadi dalam kehidupan keluarga orang tuamu. Dengan syarat jangan andalkan kekuatanmu, tapi kita andalkan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Yang ketiga yang bisa saya sampaikan kepada kita, orang yang bersyukur akan menerima mujizat setiap hari. Ketika seseorang lebih berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan mujizat setiap hari, kita harus berpegang teguh atas firman Tuhan. Makanya firman Allah, mungkin boleh saya nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika ada firman Allah, ketika kita berpegang teguh dalam firman Allah, di situ mujizat Allah terjadi. Orang yang berpegang teguh atas firman Allah, apa yang akan terjadi? Dia akan bisa mendapatkan ketenangan.
dia akan bisa mendapatkan sukacita, dia akan bisa mendapatkan kemenangan. Walaupun banyak masalah yang dihadapi, walaupun banyak pergumulan yang dihadapi, ketika ada firman Allah di dalam dirinya, dia berpegang teguh firman Allah. Firman Allah itu yang memotivasi dia, firman Allah itu yang mendidik dia semakin hari, semakin melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Amin, anak-anak muda. Makanya berpegang teguh atas firman Allah. Apapun godaan dunia ini, mungkin dunia berkata, oh ada di sini, ada di sana, ada di berkata kepada mereka, maaf ya, tidak ada kesempatan bagi saya untuk tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk bisa digodai, untuk bisa goyah. Saya tetap berpegang teguh atas firman Allah. Mungkin orang berkata, oh pergi di sini, nanti kalau kamu pergi di sini ke tempat kaya. Oh di tempat keramat ini, nanti kamu pergi di sini, udah nanti cepat sekali kamu dapatkan sesuatu. Oh kalau kamu ke sini, udah dapat. Ke kuburan yang keramat ini, udah banyak orang yang datang di sini, jutaan orang. Katakan kepadanya, saya tidak berani melakukan itu. Saya tidak berani menyangkal firman Allah. Saya terus berpegang teguh atas firman Allah. Dan apa yang akan terjadi? Pemulihan dan mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang berpegang teguh atas firman Allah, dia banyak meraih masa depan. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang berpegang teguh atas firman Allah, dia tidak mau dinodai oleh ilah-ilah dunia ini. Orang yang berpegang teguh atas firman Allah, dia tidak mau apapun yang terjadi dalam dunia ini, dia tidak pernah akan terpengaruh. Karena dia tahu di luar firman Allah, dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Di luar firman Allah pasti akan jatuh. Di luar firman Allah pasti akan melakukan dosa, saudaraku dikasih Tuhan. Banyak di dalam Alkitab orang yang tidak berpegang teguh pada firman Allah. Apa yang terjadi? Hidup mereka hancur tuh. Bukan saya menghakimi. Bukan berkata, Pak Pendeta menghakimi saya. Enggak, firman Allah bukan saya. Ya, itu firman Allah yang ngomong, bukan saya. Mungkin saudara berkata, aduh kalau begitu firman Allah berat. Enggak berat. Aduh. Kita sudah melakukan firman Allah, makanya bisa kita hidup sampai detik ini. Ya, lakukan aja firman Allah. Baik dalam pergaulan sehari berpegang teguh. Makanya jangan pernah lakukan seks sebelum nikah. Udah banyak sekarang anak-anak muda. Tahu-tahu hamil mujizat, saudaraku yang kasih Tuhan. Baru 4 bulan peneguhan nikah. Tahu-tahu udah melahirkan. Itu namanya hamil mujizat. Memang ada hamil mujizat. ya kan. Coba kalau pegang teguh firman Allah, untuk melakukan itu seks bebas sebelum nikah itu pasti agak dijauhi. Kenapa? Dia pegang firman Tuhan. Ya. Tidak hidup dalam percabulan. Ya. Coba kalau dia berpegang teguh pada firman Allah, dia tidak tampar orang tuanya, dia tidak caci maki orang tua. Banyak sekarang anak-anak muda, aduh Tuhan Yesus. Dia perkarakan orang tuanya, hanya gara-gara harta. Coba kalau dia berpegang teguh pada firman Allah. Tidak berani dia melawan orang tua. Karena firman Allah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjutlah umurmu. Kalau mau lanjut umur, hormati orang tua. Hargai orang tuamu. Ya. Banyak anak-anak muda so pinter kadang-kadang. Ya. Tetapi saya percaya hari ini, dalam kehidupan anak-anak muda yang hadir hari ini, yang ikut ibadah ini, adalah anak-anak muda yang berpegang teguh atas seluruh kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Berpegang teguh. Ya. Yang terakhir yang harus saya sampaikan kepada kita. Orang yang bersyukur akan menerima mujizat setiap hari ketika seseorang mempercayai Tuhan adalah sumber dari segala mujizat. Nah, kita harus percaya Tuhan, menjadikan Tuhan adalah sumber dari segala mujizat. Artinya, satu-satunya
kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber mujizat di dalam hidup kita. Bukan dari siapapun lagi. Banyak yang bimbang, banyak yang masih goyang saudaraku. Apakah ada mujizat enggak dari Tuhan? Saya mau katakan hanya Tuhan yang hidup. Yang kita sembah hari ini adalah sumber mujizat dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Di luar itu tidak ada. Mungkin orang berkata, oh banyak. Enggak ada. Sekali lagi, enggak ada di luar itu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan segala mujizat, yang bisa membangkitkan orang mati, hanya Tuhan. Ya. Lazarus sudah mati beberapa hari. Siapa yang bisa membangkitkan dia? Hanya Yesus Kristus itu. Berarti dia, ada orang-orang mau mencoba juga. Udah pernah saya dengar cerita, ada orang sudah beberapa hari mati, didoain segala macam, saudara aku dikasih Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar juga ya. Ya, mungkin pernah dengar. Ya, tahu tahun 90-an. Begitu, ada orang dia coba. Sampai itu mayat sudah bau. Mereka coba berdoa supaya ini bisa bangkit. Enggak bisa. Tetapi Allah yang hidup, yang sanggup, yang bisa mengerjakan. Jangan andalkan kekuatanmu. Hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau adalah sumber segala mujizat dalam hidup saya. Engkau adalah satu-satunya yang membawa mujizat di dalam hidup saya. Engkau adalah saya tidak akan bimbang lagi. Karena Tuhan adalah sumber mujizat di dalam hidup saya. Amin. Amin anak-anak muda. Pak Pendeta, gue bisa amenin. Saya sedang bimbang sekarang. Saya bisa dapat apa ini kesembuhan dari ini dukun ini, dari inilah, dari segala macam ini. Kudu selati penyakit saya dipindahi di sini. Nanti dia taruh lagi ke sini, saudara aku dikasih itu. Itu bukan sembuh, hanya pindahi tempatnya. Ya kan? Itu bukan mujizat. Kalau mujizat itu apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya tulis live chat saudara. Tulis begini. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber mujizat dalam hidup saya setiap hari. Tulis. Tulis. Ya. Dia sumber mujizat dalam kehidupan saya setiap hari. Saya ambil kesimpulan dari khotbah saya ini. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kesimpulan dari khotbah saya. Klik. Ya. Mulailah untuk mengucap syukur dalam segala hal keadaanmu. Dalam segala keadaanmu. Ketika kita mengucap syukur, kita akan menerima mujizat yang luar biasa dari Yesus Kristus. Saya percaya saudara akan menerima mujizat setiap hari ketika kita mengucap syukur. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita akan pujani bersama-sama. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara. Mungkin saudara sedang bimbang hari ini. Mungkin saudara sedang goyang hari ini. Mungkin saudara sedang sanksi atas segala mujizat dari Tuhan. Hari ini percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kita akan puja ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku,
mujizat setia. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. haleluya. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Biar musik mic sangat lembut. Buka hatimu kepada Tuhan. Kenapa bisa terjadi mujizat di perkawinan di Kana? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Kenapa bisa terjadi mujizat di Kana? Karena mereka berpegang teguh atas firman Allah. Kenapa bisa terjadi mujizat di perkawinan di Kana 2000 tahun yang lalu? Karena mereka menjadikan Tuhan sumber segala-galanya di tengah kepanikan. Hari ini juga, anak muda, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa secara pribadi hari ini. Tuhan pasti akan jamah engkau hari ini. Keuanganmu pasti dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Ekonomimu pasti akan dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Kesehatan pasti dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu hari ini. Jangan keraskan hatimu. Ini waktunya terima mujizat dari Tuhan. Mungkin kau sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Mungkin kau sedang terikat dengan narkoba hari ini. Mungkin kau hidup dalam seks bebas hari ini. Hari ini engkau pasti akan lepas. Kau pasti akan lepas. Mungkin secara manusia engkau tidak pernah akan sembuh dari penyakitmu. Tapi hari ini engkau pasti akan sembuh. Buka hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda yang taruh tangan kanannya. Mungkin mereka mengarahkan tangan mereka di televisi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Karirnya pulih dalam nama Yesus. Keuangannya pulih di dalam nama Yesus. Hubungannya dengan orang tua terjadi mujizat, pulih di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit, mungkin orang berkata dia tidak sembuh lagi. Hari ini mujizat Allah terjadi. Apapun penyakitmu, saya tolak di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berhak ada dalam tubuh anak muda. Engkau tidak berhak, karena tubuh mereka adalah tubuh ketebusan darah Yesus, bukan tempat penyakit. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan narkoba, yang terikat roh perzinahan, roh kenajisan, di dalam nama Yesus, hari ini saya putuskan di dalam nama Yesus. Putus di dalam nama Yesus. Putus hubungannya dengan narkoba. Putus hubungannya dengan setan. Putus hubungannya dengan seks bebas. Lepas di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Lepas hari ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba mengucapkan berkat kepada mereka. Bapa, pulihkan mereka. Biarlah mereka berpegang teguh atas janji-Mu. Kau nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga mereka boleh menyaksikan kepada orang lain, kepada sesama teman mereka, bahwa Allah yang dia sembah adalah Yesus Kristus itu. Ada Allah yang hidup, yang memberikan mujizat kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sudah terjadi mujizat. Sudah terjadi mujizat dalam setiap pribadi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Kau sudah terima mujizat. Katakan kepada Tuhan, saya sudah terima mujizat. Saya sudah sembuh. Katakan, saya sudah lepas dari kuasa kegelapan. Saya sudah lepas dari roh kenajisan. Saya sudah lepas dari narkoba. Di dalam nama Yesus. Di
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak muda dimanapun mereka berada. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memulihkan mereka. Firman-Mu akan melawat mereka. Firman-Mu akan mengingatkan mereka ketika mereka menyimpan dari kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup mereka tetap hidup dalam kekudusan. Hidup mereka tetap dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Jadikan mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Mereka menjadi menerima kemuliaan Allah di tahun 2022 ini. Mereka menjadi anak-anak muda yang hebat dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, jadikan mereka menjadi juru damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati mereka. Apapun pekerjaan mereka, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka berkelimpahan, bukan berkekurangan pada hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja kami GBI Global Fellowship Center. Biarlah Tuhan memberkati gembala senior kami. Bapak Tuhan lindungi bersama istri, 3 anak matu dan cucu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan bela. Kami percaya Tuhan pakai gembala jemaat kami disertai dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Sehingga lewat pelayanan yang banyak jiwa diselamatkan. Dan kami berdoa buat bangsa kami, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Presiden, wakil presiden, DPR, DPD, MPR. Bahkan aparat yang berada di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia. Bapak, biarlah ditegakkan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Aparat yang berada di tengah-tengah masyarakat, berikan roh kebijaksanaan kepada mereka, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka memerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Allah juga memberkati keamanan, ketertiban di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah bangsa kami aman. Jauhkan bangsa kami dari roh pemecah belah. Tapi kami percaya Indonesia aman, Indonesia terang. Terima kasih Bapa. Allah memberkati seluruh para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami pada hari ini. Allah memberkati seluruh tim multimedia. Allah memberkati soundman. Allah memberkati pemain musik. Allah memberkati WL Singers. Bahkan seluruh pengurus youth pada saat ini. Mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Kau pakai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pelayanan mereka semakin maju bagi nama Tuhan. Pelayanan mereka semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah sukacita dari Tuhan terus memenuhi kami. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Karena Kau adalah sumber berkat bagi kami, sumber sukacita bagi kami. Kami rindu, biarlah Tuhan memberkati kami pada saat ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Allah Bapa. Damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, cita kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus, kirim ke saudara mulai pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan yang menerima berkat. Katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah.